wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anakku yang ibu banggakan, berjumpa lagi dengan Bu Yesi di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan pertama di semester ganjil ini. Dan hari ini kita akan membahas interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelumnya, kalian tahu di benua mana negara kita Indonesia ini berada? Ya, negara kita Indonesia berada di benua Asia, yang merupakan benua terbesar di dunia. Karena banyaknya negara yang berada di benua Asia ini, maka terdapat pengelompokan negara berdasarkan kawasan atau wilayah di mana negara tersebut berada. Di benua Asia ini terdapat 5 pengelompokan wilayah. Yang pertama wilayah Asia Barat, yang kedua wilayah Asia Timur, yang ketiga wilayah Asia Tengah, yang keempat wilayah Asia Selatan, dan yang kelima wilayah Asia Tenggara. Nah, di kawasan Asia Tenggara inilah negara kita Indonesia berada, atau kita tepatnya berada di wilayah benua Asia bagian Tenggara. Seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara, baik kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya, menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Nah, karena alasan inilah negara Indonesia dan 4 negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara melakukan pertemuan untuk membentuk suatu organisasi kawasan. Negara Indonesia bersama dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand melakukan pertemuan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 dan menghasilkan suatu organisasi kawasan yang disebut ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah sebuah organisasi geopolitik serta ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan atas Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, serta Thailand. Dalam Deklarasi Bangkok, perwakilan Indonesia adalah Adam Malik. Perwakilan Malaysia adalah Tun Abdul Razak. Perwakilan Thailand adalah Thanat Khoman. Perwakilan Filipina oleh Narcisco Ramos. Dan perwakilan Singapura oleh S. Rajaratnam. Menurut Deklarasi Bangkok, tujuan didirikannya ASEAN ada 2. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan menghormati peradilan dan hukum dalam hubungan masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara, serta mematuhi prinsip Piagam PBB. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Kemudian secara geografis, kawasan Asia Tenggara terletak di antara 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Batas-batas administratif Asia Tenggara dapat dilihat pada peta berikut. Sebelah utara berbatasan dengan daratan Tiongkok dan India. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Teluk Benggala. Di kawasan Asia Tenggara terdapat 10 negara yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN. 5 negara diantaranya Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand merupakan pendiri ASEAN dan bergabung masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Jika kalian lihat di buku lembar kerja siswa, di situ tertulis bahwa Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1967. Nah, dalam hal ini, data tersebut adalah salah. 5 negara lain yang menyusul menjadi anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, dan Myanmar, dan Kamboja. Secara umum, negara-negara Asia Tenggara beriklim monsun dengan ciri-ciri setengah tahun mengalami musim basah dan curah hujan tinggi, setengah tahun berikutnya mengalami musim kemarau. Daerah di sekitar garis ekuator memiliki iklim ekuator, yaitu iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Musim hujan dan kemarau berganti setiap setengah tahun sekali. Di kawasan ini banyak terdapat hutan hujan tropis. Wilayah-wilayah di atas atau di bawah garis ekuator mengalami iklim musim tropika. Di wilayah tersebut banyak ditemui hutan musim dan sabana. Sementara daerah-daerah pegunungan memiliki iklim pegunungan. Kawasan Asia Tenggara merupakan pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya, kawasan Asia Tenggara memiliki banyak gunung berapi. Kondisi ini pula yang menyebabkan kawasan Asia Tenggara cukup labil sehingga sering terjadi bencana alam seperti gempa tektonik dan vulkanik. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Negara-negara Asia Tenggara merupakan negara agraris, kecuali Singapura. Di bidang peternakan, kecuali Singapura, peternakan berkembang pesat di semua negara ASEAN. Adapun hewan-hewan yang dibudidayakan adalah sapi, unggas, babi, kambing, kerbau, dan kelinci. Itu di bidang perikanan, Thailand merupakan negara yang menjadi pelopor. Negara-negara ASEAN yang mengembangkan perindustrian adalah Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Ketiga negara ini mengembangkan wilayah industri Shijori, yang merupakan singkatan dari Singapura, Johor, dan Riau. Di kawasan Asia Tenggara banyak dikagumi oleh orang asing, antara lain Candi Borobudur yang berada di Indonesia dan pagoda yang berada di Thailand. Sektor wisatawan yang datang, sektor pariwisata menyumbangkan devisa besar bagi negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Singapura yang pendapatan negaranya banyak dihasilkan dari sektor pariwisata.